Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, bertemu kembali pada pagi ini Selasa 8 Juli 2025. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ini hari ke-10 kita membahas identitas kita sebagai orang percaya. Hari ini adalah sebagai garam dan terang dunia. Sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi ini. Kami mengutamakan Engkau terlebih dahulu, mencari wajah-Mu terlebih dahulu, mencari kebenaran-Mu dan mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu. Mari Roh Kudus bicara kepada kami, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah topik yang ke-10 atau hari yang ke-10 kita belajar identitas kita sebagai orang percaya. Kita adalah garam dan terang dunia. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita mau belajar apa sih fungsi garam itu. Nah ternyata garam itu berfungsi, banyak fungsinya. Yaitu mengawetkan atau mencegah kebusukan, juga memberi rasa atau membawa kelezatan, juga menyembuhkan atau membersihkan luka, terus dan memurnikan. Itu fungsi garam Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya pernah juga dulu baca artikel katanya lebih dari 1000 kegunaan garam. Nah, tapi kita hanya ambil beberapa yang sangat penting aja, yaitu mengawetkan, memberi rasa, menyembuhkan dan memurnikan. Nah, makna identitas kita Bapak Saudara sebagai garam itu artinya kita dipanggil untuk menghambat kebusukan moral Bapak Saudara, menjadi penjaga kebenaran dan keadilan di tengah dunia yang cenderung korup. Nah jadi kemudian juga memberi rasa hidup. Nah memberi rasa hidup itu membawa sukacita, pengharapan dan juga makna melalui Kristus Yesus Tuhan Bapak Saudaraku. Menyembuhkan dan memurnikan itu menjadi agen rekonsiliasi atau membawa pendamaian, menyembuhkan luka relasi, ya, dan kemudian juga memurnikan nilai-nilai yang bengkok. Itulah bagian daripada hidup kita, panggilan kita Bapak Saudaraku. Nah, tapi kita juga di dalam ayat itu ada peringatannya ya. Nah, peringatannya adalah kalau garam itu kehilangan asinnya, kalau garam itu kehilangan rasanya, atau kalau kekristenan itu menjadi rutin, menjadi monoton, tidak ada rasa, sudah kompromi dengan dunia, maka dia sudah tidak berguna, akan dibuang dan diinjak-injak orang. Nah kemudian kita ini juga adalah terang dunia, di mana di ayat 14 itu dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Oh ya, tadi lupa baca ayatnya, kita baca dulu ya. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, kemudian yang kedua di sini dikatakan kamu adalah terang dunia di ayat 14 tadi. Bapak Saudara tahu fungsi terang itu menyinari atau mengusir kegelapan, menunjukkan jalan atau memberi arah, mengungkap kebenaran atau menyingkap yang tersembunyi dan memberi kehangatan. Nah, makna identitas kita sebagai terang itu adalah sebagai terang kita dipanggil untuk pertama Bapak Saudaraku, menyatakan kebenaran, berani jujur, berani transparan, dan kemudian berbeda dengan kegelapan dosa. Itulah identitas kita. Dan kemudian Bapak Saudara menuntun pada jalan yang hidup, menunjukkan jalan keselamatan melalui Kristus dengan perkataan maupun perbuatan, yaitu dengan teladan hidup kita. Kemudian juga memancarkan kasih Allah. Kehangatan terang kita adalah belas kasih Bapak Saudaraku. Belas kasih yang menarik orang kepada Tuhan, sehingga orang melihat dan berkata, wow, sungguh dia berbeda, begitu ya. Karena apa? Hidup kita itu kelihatan. Paulus juga berkata kita ini adalah surat yang terbuka, begitu Bapak Saudaraku. Nah, sifat terang itu tidak mungkin tersembunyi. Hidup kekristenan itu otentik, pasti terlihat, dan kemudian juga berpengaruh, berdampak Bapak Saudaraku. Itulah sebabnya
Kalau dulu sebelum kita bertobat melakukan apapun, ya kelihatannya orang gak ada peduli. Tapi begitu dalam Tuhan, melakukan sedikit aja gak benar, wah itu langsung banyak sutradara, komentator gitu ya, yang langsung mengomentari di belakang kita. Kenapa? Karena kita itu otentik, kita itu terlihat, kita itu ada di dalam terang. Sedikit kesalahan pun langsung menarik perhatian banyak orang, Bapak Saudara. Nah, jadi ini tanggung jawab utama kita sebagai terang. Di ayat 16 kan dikatakan gini ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak Saudaraku. Tujuan akhir bukan untuk pujian diri sendiri, bukan untuk kita diakui dan diterima oleh banyak orang. Tetapi ya, tujuan akhirnya itu bukan untuk pujian diri sendiri, tetapi memuliakan Bapa yang di surga, Bapak Saudaraku. Nah, jadi bagaimana caranya kita memancarkan terang? Yaitu melalui perbuatan baik yang lahir dari iman, pelayanan, keadilan, kerendahan hati, integritas, ketulusan. Apa sih melayani itu? Saya mendefinisikan pelayanan itu cuma dua, Bapak Saudaraku. Definisi pelayanan itu adalah membantu menyelesaikan masalah orang atau membantu memenuhi kebutuhan orang. That's it. Kalau saya punya kesimpulan atau definisi pelayanan menurut versi saya, Bapak Saudaraku. Setelah saya renungkan versi pelayanan definisi saya, yaitu kita rela membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka atau memenuhi kebutuhan mereka, baik itu dengan pengetahuan kita, kekuatan kita, relasi, dana, material, immaterial, anything yang kita punya, semua resources yang kita punya siap untuk kita lakukan untuk membantu menyelesaikan masalah orang atau membantu memenuhi kebutuhan orang. Itulah pelayanan menurut definisi saya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana penerapan praktisnya untuk menjadi garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu bagaimana kita menjadi garam dan terang di lingkungan kerja, di kampus, di masyarakat. Ya, bagaimana kita menjadi garam? Yaitu dengan menolak korupsi dan kemudian juga membawa kejujuran. Dan kemudian itu kita udah menjadi garam, memberi dampak, memberi rasa, membuat perbedaan. Nah, kalau menjadi terang bagaimana? Yaitu dengan membantu rekan dalam kesulitan tanpa pamrih. Bukan karena ada apanya, tapi karena siapa kita dalam Kristus. Itulah dasar kenapa kita melayani. Bukan karena ada apanya, ada amplopnya tidak, ada duitnya tidak. Nah, itu namanya bisnis. Bedanya bisnis dan pelayanan cuma itu, Bapak Saudaraku. Kalau bisnis, omongin dulu profitnya di depan, baru pelayanannya, pekerjaannya belakangan. Kalau pelayanan, selesaikan dulu masalahnya, penuhi dulu kebutuhannya. Masalah bayaran tidak pernah dibicarakan. Kalaupun kadang-kadang ada orang memberikan ucapan terima kasih, ya puji Tuhan. Tapi itu bukan goal kita. Seperti itu, Bapak Saudara. Nah, kemudian itu dalam kehidupan bermasyarakat ya, praktisnya seperti itu. Kalau di media sosial, sebarkanlah konten yang menghibur, mendidik, menguatkan. Itu artinya kita sudah menggarami media sosial. Lawan hoax, ujaran kebencian dengan kebenaran, kasih. Itulah terang. Ya, contohnya seperti kalau Bapak Saudara diberkati renungan pagi ini, bagikan kepada orang lain, rekomendasikan supaya setiap pagi orang boleh dimulai harinya dengan kebenaran firman Tuhan. Dikuatkan, terima berkat Tuhan, bangun hubungan, rindukan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Seperti itu, Bapak Saudaraku. Kemudian kalau dalam keluarga, ciptakan atmosfer pengampunan dan penerimaan. Baik itu keluarga inti, baik itu dalam keluarga gereja, organisasi dan lingkungan kita, Bapak Saudaraku. Nah, garam itu menyembuhkan dalam hubungan khususnya keluarga, Bapak Saudaraku. Itu bukan masalah siapa benar, siapa salah, tapi masalah siapa yang waras, siapa yang mau rendah hati, melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Dan kemudian jadilah contoh
kesetiaan dan iman, terang yang menuntun orang. Karena pada umumnya manusia, mereka itu lebih mudah mengikuti yang mereka lihat daripada melakukan yang mereka dengar. Kita cenderungnya itu mencontoh. Kita cenderungnya mengikuti apa yang kita lihat, bukan yang kita dengar. Kalau dalam masyarakat, ya terlibat dalam aktif sosial, bela yang tertindas. Kita jangan diam melihat keadilan, ketidakadilan maksudnya. Ya, itulah garam Bapak Saudaraku di dalam masyarakat. Dengan terlibat dalam aksi sosial dan membela mereka yang tertindas. Kemudian tunjukkan solidaritas tanpa membedakan suku, agama. Itulah terang yang memancar bagi semua orang. Kita tidak membeda-bedakan muka, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, identitas sebagai garam dan terang itu adalah panggilan radikal untuk hidup berbeda, bukan demi superioritas, bukan supaya terkenal, bukan supaya dihormati, tetapi demi transformasi. Dan kita tidak memilih menjadi garam atau terang, tapi Kristuslah yang menetapkan itu. Bukan Bapak Ibu Saudara saya yang memilih kita menjadi garam dan terang, tapi Tuhan Yesus yang menetapkan kita menjadi garam dan terang dunia. Karena itulah hidup kita memang harus berbeda. Nah, apakah kita itu masih asin? Apakah kita itu masih terasa? Apakah kita masih berdampak? Apakah terang kita masih bercahaya? Atau sengaja ditutup karena takut dan malu? Mari Bapak Saudaraku, jangan sembunyikan identitas Kristus dalam kita. Biar dunia melihat kita, biar dunia melihat Kristus melalui hidup kita Bapak Saudaraku. Biar hidup kita itu asin dan bercahaya. Biar hidup kita itu terasa dan berdampak. Itulah panggilan kita, itulah identitas kita. Itulah yang Tuhan tetapkan bagi Bapak Ibu Saudara saya menjadi garam dan terang. Mudah? Enggak juga. Sulit? Ya enggak juga. Seberapa mudah, seberapa sulit, tergantung seberapa hati kita rela dibentuk, disiapkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya sering mengingatkan diri saya itu begini. Saya ketika berurusan dengan orang lain, bukan hanya berurusan secara pribadi, tapi juga Bapak Saudara, kalau saya pergi ke suku lain, maka saya membawa nama suku, membawa nama gereja, membawa nama keluarga Bapak Saudara. Tapi kalau pergi ke negara lain, itu tadi semua juga dibawa plus bawa nama negara. Tapi ada satu lagi yang lebih penting, membawa identitas kita sebagai anak Tuhan. Jadi kalau melakukan sesuatu yang gak benar, mesti mikir berkali-kali. Ya 5 kali 7 kali kayaknya gak cukup deh. Seperti itu. Dampaknya apa? Kadangkala Bapak Ibu Saudaraku, dampaknya itu jauh lebih besar dari yang dapat kita pikirkan. Karena itu mintalah anugerah daripada Tuhan, minta kemampuan daripada Tuhan Bapak Saudara, untuk kita bisa hidup sebagai garam dan terang, memberi rasa, memberi dampak, memberi teladan Bapak Saudara. Amin Bapak Saudaraku. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat identitas kami, buat penetapan atas kami menjadi garam dan terang dunia. Mari Roh Kudus tolongi kami untuk hidup kami memberi rasa, membawa perubahan, membawa transformasi dimanapun Engkau menetapkan kami. Baik itu di keluarga kami, baik itu di gereja, di lingkungan kami, bahkan juga di masyarakat luas Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami. Mari bangkitkan Roh-Mu di dalam kami. Anugerah-Mu yang memampukan kami jadi garam dan terang dunia. Turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Biar semua yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang berbeban berat diberi kelegaan. Dalam nama Yesus, semua yang sakit sembuh. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Anugerah dan jaminan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat melayani, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.